warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan jurusan Prodi Manajemen dengan NIM 2892150 355 dengan mata kuliah Manajemen Operasional dan dosen pengampu Bapak Darmawan MM. Baik, di sini saya akan membahas mengenai bisnis atau usaha nih yang akan saya jalani seandainya saya menjadi seorang pengusaha atau pebisnis. Saya akan memberikan beberapa alasan, mungkin terus strategi bagaimana saya menentukan perencanaannya dalam harga, modal, maupun sumber daya manusianya gitu ya. Untuk yang pertama, usaha yang akan saya pilih sebenarnya adalah usaha angkringan. Jadi saya pengen banget mempunyai usaha angkringan. Setelah kita menentukan nih usaha apa, kita tentukan nih nama usahanya. Misal usaha angkringan apa nih yang menarik gitu. Sebenarnya saya punya 3 opsi nih nama usahanya. Biasanya kan orang angkringan doang gitu ya. Kalau saya tuh ada namanya gitu yang menurut saya menarik dan bisa membuat orang tuh ingat gitu. Nah, ada 3 opsi sebenarnya, yaitu angkringan MIPA. Tadinya saya awalnya ingin ngasih nama angkringan MIPA. Apa sih MIPA gitu? Yaitu M-nya itu makan, I-nya itu ini, P-nya itu pasti, A-nya itu asik. Jadi makan ini pasti asik gitu kan. Tapi kayak saya merasa kayak masih kurang lah gitu ya. Nah, setelah saya pikir-pikir, kenapa nggak jadi diri saya sendiri gitu? Seperti kayak saya tuh biasanya sering dipanggil oleh lingkungan sekitar saya tuh butet ya kan, sama gembol. Nah, kalau tadinya saya pengen ngasih nama butet kan, tapi kalau butet ini masih udah banyak gitu ya, orang-orang tuh manggil butet itu udah banyak banget kan, kalian juga sering dengar. Dan sebenarnya jujur itu bagus karena mudah diingat dan kayak unik gitu ya kan, jadi bagus. Nah, tapi karena saya ingin mencari yang berbeda, karena itu udah terlalu banyak, saya jadi memilih angkringan gembol. Nah, angkringan gembol namanya. Udah saya temukan nih namanya, angkringan gembol. Lalu apa sih alasan saya memilih usaha angkringan ini? Nah, jadi yang pertama yaitu peminatnya banyak. Nah, angkringan tidak hanya diminati oleh kalangan sederhana, namun mereka yang memiliki banyak uang juga tertarik nih membeli makanan angkringan ini. Jadi peluang usaha yang satu ini cukup menjanjikan gitu, bisa dibilang menjanjikan karena ada banyak yang menyukainya, khususnya bagi mereka yang memiliki budget minim. Nah, tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Untuk alasan yang kedua itu harganya murah. Jadi perlu kalian ketahui, harga makanan di angkringan ini murah banget ya. Jadi kalian bisa membelinya sesuai dengan uang yang kalian miliki gitu ya. Nah, seperti misalnya nih nasinya di angkringan itu harganya sebesar Rp3.000, sate-sateannya sekitar 2 ribuan, terus ada mendoan Rp1.000 dan lain sebagainya gitu ya. Dan harganya tuh murah-murah banget gitu. Membawa budget atau uang 10.000 saja ini udah cukup gitu untuk menikmati makanan khas angkringan tersebut. Apalagi jika lebih, ya tentu akan semakin puas membeli berbagai macam menu yang ada di dalamnya. Apalagi menunya banyak ya, jadi pasti rasanya ingin mencoba semua jenis makanan gitu ya. Yang ketiga, alasannya menunya beragam. Nah, yang seperti tadi saya bilang, alasan memilih usaha angkringan ini salah satunya adalah karena dia menawarkan menu yang beragam. Jadi potensi mendapatkan keuntungan sangat besar karena orang-orang nih bisa memilih makanan yang mereka inginkan. Jadi tidak perlu khawatir untuk kehilangan pelanggan gitu ya. Mereka yang datang biasanya juga sudah pasti minat nih untuk membeli walau hanya sekedar ngopi. Nah, alasan selanjutnya itu modal kecil. Usaha angkringan ini ternyata tidak memerlukan modal yang besar ya rupanya. Apabila kita sudah memiliki tempat dan gerobak, maka tinggal menyiapkan bahan-bahannya saja gitu. Masalah masakan paling tidak harganya cukup terjangkau gitu ya. Sebagai salah satu usaha yang sederhana, kebanyakan penjual hanya menyediakan tikar sebagai tempat untuk pelanggan menikmati makanan angkringan. Alasan selanjutnya itu makanan yang merakyat. Jadi angkringan ini menawarkan makanan yang merakyat, tidak hanya untuk
kalangan bawah, namun untuk kalangan menengah dan atas juga tertarik nih untuk mencicipinya. Nah, salah satunya karena faktor makanan yang khas dan lezat untuk kalian santap. Nah, siapapun akan tertarik untuk mengonsumsi makanan yang satu ini, apalagi dengan pengolahannya yang dibakar ya kan. Pasti mantep banget gitu kan. Kalau makannya malam-malam lagi dingin-dinginnya, kita makan angkringan yang masih panas-panasnya dengan aroma smoke dari bakarannya itu udah pasti sangat nikmat gitu ya. Jadi ini juga menjadi ciri khas makanan angkringan gitu. Alasan memilih usaha angkringan ini ya selanjutnya itu mudah gitu. Jadi kalian tidak perlu mempersiapkan tempat yang mewah atau apapun gitu ya. Cukup dengan menggunakan tikar. Orang-orang sudah merasa nyaman gitu. Pelayanannya juga cukup mudah, tinggal menyesuaikan permintaan pelanggan. Nah, setelah itu kalian hanya perlu memprosesnya. Biasanya proses pembakaran yang membutuhkan waktu lama. Kemudian omsetnya besar gitu ya. Keuntungan yang besar menjadi salah satu alasan utama bagi mereka yang tertarik menjalankan usaha angkringan ini. Ya, termasuk saya gitu ya. Nah, jangan menyepelekan usaha yang satu ini. Mereka yang sudah menjalankan nih justru memiliki omset yang besar perharinya. Nah, selain itu kalian juga mendapatkan pelanggan tetap setiap harinya yang akan meningkatkan keuntungan. Nah, setelah kalian tahu nih kenapa sih alasan saya memilih usaha angkringan ini, saya akan beritahu kalian mengenai strategi usaha angkringan ini. Nah, yang pertama itu menentukan lokasi yang strategis. Ini penting banget. Sudah pasti sebelum kita memulai sebuah usaha, yang pertama setelah kita menentukan usaha apa yang kita ingin kita jalani, kita perlu mengetahui lokasinya. Karena saya memilih usaha angkringan, maka dari itu saya perlu menentukan tempat atau lokasi angkringan yang strategis gitu ya. Saya survei dan memastikan kalau tempat yang saya gunakan untuk mendirikan usaha angkringan ini berada di pusat keramaian dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Nah, letak lokasi ini menjadi penentu paling besar. Usaha angkringan saya juga dapat dikenal atau tidaknya dari lokasi ini juga gitu. Jadi sangat berpengaruh gitu ya. Kemudian yang kedua itu konsep. Langkah selanjutnya setelah kita menentukan lokasi yang strategis, kita harus menentukan konsep angkringan seperti apa yang kita jalani dan kita inginkan. Misalnya, konsep unik gitu ya, modern atau angkringan tradisional. Kita bisa menentukan konsep berdasarkan kondisi masyarakat yang tinggal di lokasi yang kita pilih. Nah, dengan begitu, usaha angkringan yang kita dirikan ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk mereka gitu ya. Untuk saya sendiri, saya akan menerapkan konsep angkringan tradisional gitu ya. Dengan nuansa sederhana, lesehan gitu ya. Saya juga menambahkan sedikit yang berbeda dengan mengadakan live musik nih setiap malam minggu, sehingga angkringan saya ini terlihat berbeda dan memiliki keunikan gitu ya dari angkringan-angkringan lain. Nah, kalau untuk live musik ini mungkin akan dilakukan ketika angkringan saya sudah berjalan cukup lama mungkin ya. Ini hanya rencana saya saja gitu. Kemudian kita harus menentukan target pasar yang paling tepat untuk usaha angkringan kita nih. Target pasar yang harus kita tentukan mulai dari jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan, gaya hidup, dan hobi. Nah, kalau saya sederhana saja. Target saya semua kalangan, diutamakan remaja dan orang dewasa. Dan target untuk ekonominya yang menengah ke bawah ya. Nah, itu hanya target ya. Kalau bisa mencapai lebih dari target itu lebih bagus gitu. Itu hanya target saja. Selanjutnya menu yang akan dijual gitu ya. Kita menentukan menu yang akan kita jual itu merupakan strategi bisnis yang paling penting juga. Jadi sedikit teori untuk kita dalam menentukan menu. Kita bisa menyediakan menu yang banyak dengan berbagai macam variasi nantinya yang bisa menarik banyak konsumen yang akan datang. Pastikan menu yang kita pilih ini memiliki rasa yang enak dengan harga yang terjangkau. Misalnya seperti masakan rumahan rasanya ya. Misalnya ciri khas makanan rumahan tuh apa sih? Sambalnya. Ya, sambalnya tuh diulek, bukan di blender ya. Sekarang orang bikin sambal tuh di blender bukan diulek ya. Nah, untuk ciri khas makan rumahan itu kan sambalnya diulek gitu. Itu kan mempunyai ciri khas gitu. Jadi itu hanya sebagai contoh aja. Jadi kita bisa membuat makanan kita ini mempunyai ciri khas ya kan. Dan sisanya untuk resep-resep itu bisa tergantung kalian masing-masing ya. Atau kalian punya resep rahasia sendiri yang bikin menarik orang dengan rasa ciri khasnya gitu. Itu boleh banget. Jadi kalian harus punya ciri khas rasa gitu ya, yang bikin orang tuh
ini rasanya beda loh, jadi kayak kita harus balik lagi gitu ke tempat ini karena ini rasanya beda gitu. Kemudian menentukan modal usaha. Nah, ini dapat membantu kita untuk mengetahui berapa banyak modal yang harus kita keluarkan nih untuk membuka usaha angkringan ini. Mungkin nanti di akhir video kita akan membahas bersama mengenai modal dan anggaran dana yang dibutuhkan dalam bisnis angkringan ini. Yang terakhir ini menentukan strategi pemasaran. Untuk usaha angkringan kita nih, kita bisa melakukan strategi pemasaran ini melalui berbagai platform sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya ya. Kita juga bisa menambahkan menu yang kita jual secara berkala nih, yang bisa menarik rasa penasaran konsumen dengan menantikan menu baru yang akan kita tambahkan setiap waktunya nih. Misalnya, karena saya menjual angkringan merupakan makanan yang gurih atau asin gitu ya, maka saya ini menyediakan nanti salad buah atau puding gitu ya, yang manis-manis, bisa dikatakan untuk dessert gitu ya, tapi dengan konsep berkala gitu. Jadi mungkin bisa saya adakan menu ini setiap minggu, atau bisa juga seminggu misalnya saya menambahkan menu salad, terus minggu selanjutnya saya ganti menunya dengan puding selama seminggu, misalkan seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini saya sendiri belum melakukan strategi seperti itu ya. Mungkin saya akan melakukan strategi itu ketika angkringan saya sudah berjalan cukup lama dan saya merasa butuh adanya upgrading dalam bisnis atau usaha saya ini, maka mungkin saya akan menggunakan strategi seperti itu gitu. Jadi kita jalanin dulu karena masih awal gitu ya. Selanjutnya untuk tempat penyimpanan. Nah, untuk tempat penyimpanan ini paling hanya di lemari es, tapi hanya beberapa bahan dan jenis makanan saja, karena ada beberapa makanan yang tidak bisa bertahan lama maupun ditaruh di lemari es gitu ya. Selanjutnya desain produk. Nah, dikarenakan jenis usaha ini merupakan usaha angkringan yang biasanya pada pembeliannya mereka hanya memakan langsung di tempat atau dibungkus dibawa pulang gitu. Jadi saya tidak melakukan desain produk gitu. Paling hanya melakukan penyusunan dan penempatan produk saja yang dirapikan dengan baik agar terlihat menarik perhatian gitu ya. Lalu bukan berarti kita tidak mendesain ya, tetap kita desain. Misalnya kita foto usaha angkringan atau menu-menu di dalam usaha angkringan kita, lalu di situ kita bisa desain untuk dipromosikan di sosial media. Tetap bagian desain ini perlu dan harus ada ya. Kemudian manajemen kualitas, kalian harus tahu nih manajemen kualitas itu apa. Pengertian itu, manajemen kualitas ini merupakan serangkaian proses untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Manajemen kualitas ini digunakan juga untuk terus mengembangkan, mulai dari harus mengetahui selera konsumen, membuat inovasi baru, ataupun memperbaiki produk lama beserta proses produk yang saat ini gitu ya. Kemudian memiliki dasar kemampuan pangan nih, standar sanitasi higien dan proses kontrol. Jadi standar sanitasi higienis ini adalah bahwa dapur atau lingkungan bisa mengurangi timbulnya bahaya dari pekerja, ruangan, udara, dan lain-lain. Higien ini berkaitan dengan kondisi karyawan juga ya, yang memasak sebaiknya tidak menderita penyakit, dan yang masak ini harus paham betul dalam melakukan kebersihan sehingga tidak menjadi sumber munculnya bahaya atau penyakit. Proses kontrol ini juga meliputi pengendalian bahan yang sensitif atau kritis dan rencana pengendalian dengan diagram alir dan inektif yang tepat. Nah, selanjutnya itu perencanaan modal dan perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini saya sudah menentukan modal yang saya akan gunakan sebesar Rp5.950.000. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada harga sewa tempat. Harga sewa tempat itu sebesar Rp500.000. Kemudian yang kedua, harga gerobak dan peralatan Rp1.500.000. Itu sudah keseluruhan ya. Dan untuk harga gerobak ini yang second ya, jangan yang baru. Kalau yang baru mahal. Kemudian harga gaji karyawan itu sebesar Rp3.450.000 ya. Itu bukan per orang ya, tapi seluruh karyawan. Kemudian harga bahan makanan ini sekitar Rp500.000 juga ya. Jadi itu seluruh makanan itu kayak sate-sateannya, bahan mentah seperti nasinya gitu, itu udah keseluruhan total ya. Terus untuk perencanaan sumber daya manusianya, saya membutuhkan 3. Jadi untuk yang menjaga angkringan itu 2 orang. Per orangnya saya gaji sebesar Rp1.050.000. Nah, kalau untuk yang memasak ini 1 orang,
gajinya 1.350.000. Oke, selanjutnya itu peramalan. Selanjutnya keuntungan dari bisnis angkringan ini cukup menggiurkan ya. Salah satunya itu mendapatkan keuntungan dengan cara meminimalkan bahan baku nih, dengan cara membeli langsung ke pasar tradisional atau ke pabriknya gitu ya. Nah, jika sudah berkembang dapat kita bekerja sama nih kepada supplier gitu. Terus juga pangsa pasarnya luas, dapat dinikmati oleh semua kalangan dan usia. Kemudian saya juga bikin nih peramalan harga jualnya. Jadi nasi kucing sebesar 3.000 kita kali 50. Jadi 150. Terus gorengan harganya 2.000 kita kali 100 piece, jadinya 200.000. Aneka sate 2.000 kita jual laku 10 tusuk, jadinya 200.000. Minuman 5.000 kita kali 50 gelas, jadi 250. Nah, jadi dari data di atas tadi, dari data yang sudah saya sebutkan, maka income per bulannya 800.000. 800.000 itu per hari ya. Jadi income per harinya itu sekitar 800.000. Kemudian kita kali nih 30 selama sebulan ya. Jadi totalnya 24 juta per bulan. Jadi menggiurkan banget ya kan. Itu peramalan saja yang saya buat gitu ya. Selanjutnya pengembangan bisnis. Nah, menambahkan menu yang kita jual secara berkala yang bisa menarik rasa perasaan konsumen dengan menantikan menu baru yang akan kita tambahkan setiap waktunya. Itu pengembangan yang nantinya akan saya jalankan setelah bisnis saya sudah berjalan gitu ya. Dan setelah kita menambahkan menu yang kita jual secara berkala, kita buat lagi nih ide-ide baru, yaitu misalkan mengadakan live musik setiap malam minggu gitu kan. Terus kita juga bisa menerapkan teknologi pembayaran yang canggih, karena anak muda zaman sekarang gitu ya jarang megang uang kayak sekarang, lebih suka cashless ya. Jadi mereka merasa lebih mudah, juga kita juga mempermudah mereka gitu. Kita sama-sama enak nih jadinya. Kita menerapkan teknologi pembayaran yang canggih. Mungkin itu saja dari saya dalam penerapan bisnis yang ingin saya buat, strategi, perencanaan dan lain sebagainya. Ya, itu dari sudut pandang saya dan menurut saya yang sudah saya buat ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian punya pendapat lain dan mempunyai saran tambahan, bisa banget ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.